sejauh ini ngomongnya masih mempertimbangkan dari PBNU dan PMI. Oh iya, kalau sebenarnya tinggal diambil keputusan saja. Kalau saya ngikuti media katanya akan tetap berjalan begitu. Kalau pilihannya opsinya tetap berjalan, maka hari ini kita punya PR besar untuk melakukan sebuah tindakan ekstra dalam hari ini protokol kesehatan. Ini nggak main-main. Maka pertama pemerintah daerahnya, terus kemudian penyelenggara pemilu dibantu TNI Polri untuk mengamankan. Yang kedua, penyelenggara pemilu mesti berani mengangkat. Alhamdulillah kemarin saya baca beritanya semua divirtualkan. Cocok sih menurut saya, divirtualkan aja. Penentuan nomor divirtualkan, debat divirtualkan, nggak boleh ada pertemuan. Dan kalau ada pertemuan, izinkan kami dari daerah untuk melarang. Dan akhirnya nanti elit politik yang kita harapkan untuk mengikuti. Jadi lombanya sekarang adalah lomba ke virtual, dan elit politiknya kemudian membantu, mendorong agar kemudian tidak terjadi kerumunan dan dia memindahkan. Kalau mau ketemu saya, ngobrol sama saya, ikuti di channel saya. Itu kan menarik. Jadi cara-cara ini sekaligus elit politiknya mengedukasi. Kalau Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri dulu kan ngomong, idenya lebih baik para kandidat ini bicara soal penanggulangan COVID. Karena penanggulangan COVID itu ya ada kesehatan, ada sosial, ada ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi ini pasti sangat dirasakan. Maka ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang cerdas dari para kandidat penting. Maka kalau mereka punya kanal dari medsosnya, barangkali bisa disampaikan. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar-gambar yang gede. Ini calonnya, ini medsosnya, ikuti obrolan kita umpama tiap hari terkait dengan ini. Ya udah, dilepas saja di situ sehingga tidak perlu ada kerumunan dan mereka akan bisa membuat podcast, mereka akan menyiapkan program atau mungkin mereka akan bisa dengan timnya menyiapkan data-data dan kemudian itu langsung bisa diperdebatkan dengan yang lain. Menurut saya KPU dan Bawaslu mesti menyiapkan itu sebagai penyelenggara, begitu. Kalau ketegasan KPU ada pelanggaran, Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak? Ya kalau ada pelanggaran ya mereka sudah punya ketentuan kok. Kalau memang ini membahayakan dan kemudian berulang-ulang, mungkin pembatalan juga menarik itu untuk dipertimbangkan gitu. Sehingga kita serius. Kan hukuman itu mesti ada deterrent efeknya ya. Itu yang mesti disiapkan. Maka ada banyak senario. Kalau itu umpama terus, maka tadi yang pertama kita mesti ketat. Kalau itu dilarang selesai. Ya. Tapi kalau kemudian selektif, umpama di daerah tertentu yang masih merah, yang ini tidak boleh, maka akan ada dual system sehingga kita akan mengikuti apa yang ada di dalam peta kita. Daerah merah yang sudah ukurannya tinggi banget begini tunda. Kan oke juga, yang lain bisa melaksanakan, tapi mesti virtual. Kalau melaksanakan tapi masih ketemu juga ya sami mawon bahaya. Masuk penundaan peniadaan konser, Pak. Iyalah, konser udah nggak masuk akal. Maksud tidak hanya konser, pokoknya hiburan, kerumunan enggak deh gitu. Konsernya dipindah aja. Siapa yang mendukung saya, besok konsernya di YouTube, boleh. Besok konsernya di medsos, boleh. Besok konsernya mau pakai aplikasi untuk mereka bisa komunikasi secara daring, boleh. Sehingga artisnya ya tetap laku, kepayon gitu kan. Ini kan penting gitu kan. Terus kemudian ditonton di situ. Mungkin di situ juga akan berjarak, diatur dan sebagainya. Jadi forumnya sangat kecil. Sehingga forum di realnya kecil, tapi kemudian di virtualnya kan bisa diakses oleh siapapun. Saya pernah mempraktekkan. Jadi artinya ketika kita buat dulu kesenian dengan panggung kahanan, yang nonton banyak kok. Terus kemudian konser musik 7 ruang, nontonnya banyak itu. Jadi ada cara lah, tinggal dipindahkan. Di Undang-Undang ITE itu dulu, saya pernah tanya ahlinya, apa bedanya ITE dengan real? Ya nggak ada bedanya. Bedanya hanya satu nyata, satu virtual. Seluruh aturannya bisa dikenakan terhadap yang virtual maupun yang real, gitu. Nonton nggih? Oh.